Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA hari ini. Semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat dalam beraktivitas, tentunya mengikuti pembelajaran hari ini hingga selesai nanti. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi bab 3 yaitu tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Adapun pembelajaran hari ini anak-anak bertujuan untuk membedakan antara unsur, senyawa, dan campuran. Alam semesta terdiri atas planet-planet, contohnya bumi. Di bumi ini anak-anak terdapat gunung, udara, laut, dan begitu banyak hal yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu pada kesempatan hari ini. Segala sesuatu yang terdapat di alam semesta ini tersusun atas materi yang terdiri dari unsur air, udara, tanah, dan api. Begitu pula zat-zat yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ini tak lepas dari sisi kita. Misalnya ada garam, sabun, gula, minyak, dan banyak lagi yang lainnya. Sehingga bisa kita simpulkan anak-anak, materi merupakan segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi berdasarkan wujudnya dibedakan menjadi tiga, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Bagaimanakah perbedaan di antara ketiganya? Simak gambar sebagai berikut. Zat padat, susunan partikelnya adalah sangat rapat. Kalau zat cair lebih renggang, sedangkan gas sangat renggang. Hal inilah yang menyebabkan zat padat tidak dapat bergerak bebas dibanding zat cair dan zat gas. Zat gaslah yang paling dapat bergerak sangat bebas karena susunan partikelnya sangatlah renggang. Perhatikan semua benda yang berada di sekitarmu. Anak-anak, bisa kamu temukan apa saja di sana? Ya, tentunya ada pensil, penggaris, pulpen, penghapus, meja, dan juga kursi. Benda-benda tersebut semuanya anak-anak tersusun atas materi. Materi berdasarkan komposisinya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Campuran dibagi dua, yaitu heterogen dan homogen. Apakah perbedaan antara unsur, senyawa, dan campuran? Yuk kita simak penjelasan buku Suma selanjutnya. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana dan akan tetap mempertahankan karakteristiknya atau sifat keasliannya. Contohnya, sebongkah emas jika dibagi terus-menerus hingga bagian terkecil, misalkan dibuat beraneka ragam perhiasan mulai dari kalung, kemudian cincin, kemudian gelang atau bentuk-bentuk yang lain, maka sebongkah emas tersebut tetaplah menjadi emas. Adapun contoh lain dari unsur, anak-anak bisa simak pada tabel 2.1, yaitu nama unsur, simbol, dan ciri fisiknya. 1. Oksigen merupakan contoh unsur, disimbolkan dengan huruf O besar. Kita jumpai oksigen dalam bentuk gas tidak berwarna. Hidrogen, simbolnya H besar. Kita jumpai dalam bentuk gas tidak berwarna, hidrogen mudah terbakar. Karbon kita jumpai di alam semesta ini bentuknya padat berwarna hitam, disimbolkan dengan huruf C besar. Klorida, Cl, gas beracun kuning kehijauan. Selanjutnya ada aluminium, yaitu disimbolkan dengan A besar L kecil, Al. Kita jumpai dalam bentuk logam ringan putih keperakan. Biasanya banyak digunakan sebagai perkakas rumah tangga, alat memasak karena cepat mengantarkan panas atau bersifat konduktor. Senyawa. Apakah senyawa itu? Senyawa merupakan zat tunggal atau murni yang tersusun atas dua unsur atau lebih
dan dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Contoh, perhatikan anak-anak. 1. Air ditulis dengan simbol H2O. Kenapa air dikategorikan termasuk senyawa dan bukan unsur? Karena air H2O disusun oleh dua unsur, yaitu hidrogen disimbolkan dengan H dan oksigen atau O. Selanjutnya, NaCl, natrium klorida, atau yang sering kita jumpai sehari-hari disebut dengan garam dapur. Kenapa NaCl dikategorikan senyawa bukan unsur? Karena kita lihat natrium klorida tersusun atas dua unsur. Yang pertama yaitu natrium, simbolnya Na, dan klorida, simbolnya Cl. Selanjutnya, campuran. Campuran merupakan suatu materi yang tersusun atas dua zat atau lebih yang masih memiliki sifat-sifat seperti zat penyusunnya atau zat asal. Campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Anak-anak, campuran homogen sering disebut juga campuran serba sama. Mengapa? Karena campuran ini tidak bisa dibedakan komponen-komponen zat yang tercampur di dalamnya. Contoh kita amati gambar, yaitu ini membuat larutan gula. Larutan gula dibuat dari air, yaitu pelarut, dan gula sendiri disebut terlarut. Ketika gula itu kita masukkan ke dalam air dan kita aduk, bisakah kita membedakan mana airnya, mana gulanya? Tidak, karena semuanya bercampur sama, serba sama, homogen. Maka larutan gula termasuk campuran homogen. Bagaimana dengan heterogen? Campuran heterogen adalah campuran yang terdiri dari dua bahan atau lebih yang memiliki fasa yang berbeda. Misalkan, pada segelas air kita tambahkan 1 sendok pasir. Ketika kita aduk, bisakah kedua pelarut dan zat terlarut air dan pasir ini bercampur? Tidak. Pasir tetap merupakan fase padat. Air merupakan fase cair. Karena tidak bisa bercampur dengan merata serba sama, maka campuran air dan pasir disebut campuran heterogen. Untuk vitamin sebagai penyemangat dan pemantapan konsep-konsep yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak, silakan simak latihan soal berikut ini. 1. Perhatikan contoh zat di bawah ini. Larutan garam, tembaga, besi, karbon dioksida. Kelompokkan zat di atas ke dalam unsur, senyawa, dan campuran. 2. Termasuk campuran apakah gambar berikut ini? A dan B. Berilah penjelasan masing-masing. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita hari ini, yaitu membahas tentang perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Semoga kalian mendapatkan kejelasan materi hari ini dan tentunya sangat bermanfaat untuk tetap semangat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.